Materi yang saya sampaikan temanya adalah spiritualitas Pentakostal dan artificial intelligence, kecerdasan buatan, sebuah refleksi teologis terhadap kerangka search and counter transformation dari Mark J. Cartledge. Apa yang saya lewati abstraknya, apa yang kemudian menggugah keresahan saya adalah ketika pada momen 26 Juli tahun 2024 saya menjadi moderator dalam kuliah umum di eh, Sekolah Tinggi Teologi Eklesia yang dibawakan oleh mantan Ketua Umum Gereja Sidang Jemaat Allah, Pendeta Budi Setiawan, yang berjudul Navigating the Complexity of AI. Saya melihat ya beliau sangat semangat, terutama ketika membahas ChatGPT, bagaimana itu sangat berguna di dalam pelayanan. Tetapi kemudian itu membuat saya berpikir, ada keresahan yang muncul dalam hati saya. Apakah kita memang harus melepas begitu saja, sedangkan kita belum melihat dalam kepenuhannya apa ini AI? Lalu kita lihat juga perkembangan pesat dari AI. Kehadiran ChatGPT ya pada Desember 2022, bukan 2002 ya. Lalu ada dilakukan pada tanggal 9 Juni 2023, ini menjadi sebuah milestone, ada ibadah perdana ya dari sebuah gereja yang 98% itu dikendalikan oleh AI, ibadah yang dilakukan. Dan kemudian ini menimbulkan keresahan. Saya juga praktisi di pelayanan kaum muda dan ada tren di kalangan orang-orang Pentakostal memberikan ruang bagi orang-orang muda untuk berkhotbah. Nah, sangat gampang sekarang kalau kita mau berkhotbah, kita bisa memakai tools AI, dan kemudian permasalahan yang muncul, saudara yang ada di sekolah tinggi teologi ya, menjalani sebuah proses. Seperti proses berhitung ya, kita harus memahami prosesnya, 1+1, lalu 1+1, 1 kali berapa begitu, lalu kita punya kemampuan berhitung. Permasalahannya adalah ketika proses itu dipangkas. Saya akan masuk lebih dahulu kepada model spiritualitas Pentakostal atau karismatik yang digelorakan oleh Mark Cartledge, seorang teolog karismatik Anglikan. Beliau pakar teologi praktis Pentakostal ya, yang juga memimpin London School of Theology. Dia berargumen bahwa setiap ekspresi dari spiritualitas Pentakostal, Kristen sejatinya merupakan bagian dari proses mencari Allah. Perjumpaan dengan Allah kemudian menggugah, mengubahkan, dan memberi kekuatan untuk terus menapaki embara iman. Dan proses ini dia namakan search and counter transformation. Ini gambaran yang diambil dari sejarah Pentakostal, lalu kemudian di peras, kemudian muncullah search. Itu ada kalau dalam ibadah itu, kita mulai dengan praise and worship, lalu terjadi encounter. Ada doa, ada pembacaan firman Tuhan, dan pelayanan doa atau altar call bagi yang merespons firman Tuhan. Lalu kemudian ada transformation. Ketika kita merespon, maka ada penambahan pemahaman, ada healing, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kekudusan, dan pemberdayaan. Di sini kita melihat bahwa spiritualitas Pentakostal berakar pada perjumpaan dengan Allah. Tepat yang dikatakan Keith Warrington ya, teologi Pentakostal adalah theology of encounter. Dan saya memakai juga ya apa yang dituliskan oleh Peter D. Newman ya, mediated immediacy. Apa itu, saudara? Newman mengatakan pengalaman Pentakostal akan Allah dicirikan sebagai mediated immediacy. Saya tidak terjemahkan ya, tapi artinya adalah perjumpaan dengan roh berlangsung secara langsung, namun tetap dibentuk oleh kerangka budaya, linguistik, dan teologis dari komunitas iman Pentakostal. Hal ini menantang pandangan tradisional tentang pengalaman yang sepenuhnya tidak dimediasi dan mengakui adanya pengaruh keyakinan serta praktik komunitas. Dan pengalaman Pentakostal itu digambarkan sebagai mistis dan supranatural, menekankan perjumpaan langsung dan transformatif dengan Allah yang transenden. Pengalaman ini seringkali mencakup manifestasi fisik,
ekspresi emosional serta kejadian pewahyuan seperti mimpi dan visi. Lalu kemudian menjadi sebuah pergumulan kita. Bagaimana model set ini, search, encounter, dan transformation ini kemudian menjadi guidance, menjadi tuntunan, melakukan perwiwekaan atau discernment terhadap interaksi kita dengan AI secara khusus dalam konteks mempersiapkan khotbah, mempersiapkan ibadah. Maka saudara-saudara, kita harus memahami interaksi gereja dan AI ini. Saya mengangkat studi kasus ya dari apa yang dituliskan F. Manafort dan R. Roito, juga Jonas Zimmerlein ya. AI itu bagaimana interaksi AI dan gereja, maka kita bisa melihat ya dalam temuan kontemporer ada dua ranah. Yang pertama di balik layar untuk persiapan khotbah, saudara menggunakan perangkat AI. Yang kedua, AI sebagai pelaku langsung dari liturgi, apa yang dilakukan di gereja Izin Pak, 1 Jerman. menit lagi Pak ya. Izin Ya. 1 menit lagi ya. Iya, apa yang dilakukan di gereja Jerman, maka kemudian kita melihat ya ini memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi kita perlunya perwiwekaan discernment. Maka di sini kita mendapati dari dua contoh yang kita bawa ini ya, di mana Manafort dan Roito ini mengangkat soal berkhotbah dengan AI. Zimmerlein dia kemudian melihat ibadah yang disusun ya, dilakukan Jonas Zimmerlein bekerja sama dengan ChatGPT, lalu kemudian dia mengangkat sacred meet synthetic, yang artinya yang sakral bertemu yang sintetis. Frase ini digunakan dalam konteks seni, teknologi atau filsafat, menggambarkan perpaduan antara hal-hal yang dianggap suci, spiritual dengan ya, teknologi. Dan di sini kita mendapati berdasarkan kerangka set dari Mark Cartridge, ada temuan empiris di atas, refleksi teologis yang bisa kita lakukan adalah kita bertanya, yang pertama, apakah AI ini sebagai mediator ya dalam proses search kita, pencarian kita, ya. Ingat dalam konsep Newman tadi ya, mediasi ini dibentuk oleh kerangka budaya, linguistik, teologis dari komunitas iman Pentakosta. Apakah termasuk juga di ruang digital? Itu yang harus kita address. Yang kedua, AI dan kemungkinan perjumpaan dengan Allah. Apakah AI menjadi mediator encounter, perjumpaan dengan Allah, atau sarana perjumpaan manusia dengan Allah? Yang ketiga, kehadiran dari komunitas versus medium digital. Di sini Zimmerlein melalui survei angket yang dia lakukan, dia menunjukkan bahwa kehadiran fisik dan komunitas persekutuan sesuatu yang tidak tergantikan dalam ibadah. Medium digital cenderung membuat interaksi menjadi satu arah dan minim sentuhan personal. Yang keempat, menjaga pengalaman rohani dan proses ilahi sebagai entitas pertumbuhan dan partikularitas kita sebagai orang Pentakostal. Kita mengalami pengalaman rohani, baptisan Roh Kudus, dijamah roh, Baik. Waktu sudah habis Pak. pertobatan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, beri tepuk tanganlah.